Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu manajemen konflik Dr. Hajah Rustiana Naflia MPDI yang kami cinta dan yang kami sayangi. Kami di sini perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Habibur Rahman, yang kedua Iklimah Amin, yang ketiga Hikmatul Ainiyah, yang keempat Nurul Fadilah. Konflik berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Proses terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Hendricks W. pada tahun 1992 mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu peristiwa sehari-hari. Ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas terkadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Yang kedua yaitu adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu yang saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga yaitu timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Robbins menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap, yaitu tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial, tahap kognisi dan personalisasi, tahap maksud, tahap perilaku, dan tahap hasil. Tahap yang pertama yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensi. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu sendiri. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimampatkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Selanjutnya tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Jadi kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap 1 jika mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi anteseden hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Jadi tahap kedua ini penting karena disitulah persoalan konflik cenderung terdefinisikan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, maksud. Di sini maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik, yaitu bersaing, yang artinya tegas dan tidak kooperatif. Selanjutnya berkolaborasi, yaitu tegas dan kooperatif. Kemudian menghindar, artinya tidak tegas dan tidak kooperatif. Selanjutnya mengakomodasi, yang artinya kooperatif dan tidak tegas. Dan yang terakhir adalah berkompromi, tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Tahap perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Tahap hasil.
Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional, dalam arti merintangi kinerja kelompok. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.